Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menanggapi video dari Dr. Zakir Naik ya. Sebetulnya saya sudah malas juga membahas Dr. Zakir Naik ini, tapi karena dia muncul terus di beranda dan kita perlu menjawab dia. Dan saya pikir dia akan memberikan materi-materi yang baru dengan pengajaran-pengajaran yang baru, malah masih materi yang lama ya. Mungkin bagi dia ini masih layak ya, padahal bagi kekristenan setiap materi yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik itu semuanya sudah basi dan semua bisa dijawab dan dibantah. Nah, di dalam hal ini Dr. Zakir Naik sedang berusaha untuk membuktikan bahwa di dalam Alkitab itu sudah ada nubuat tentang Nabi M, dan dia berusaha untuk mengutip beberapa ayat Alkitab untuk membuktikannya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mendengarkan videonya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan memberikan argumentasi dan bantahan kita terhadap klaim yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik. Mari kita simak video berikut ini. Shall be given to thee who's not learned. And would say, pray, read this, and he will say, I am not learned. This prophecy refers to no one but Prophet Muhammad, peace be upon him. And we know when the first revelation was revealed to Prophet Muhammad, peace be upon him, Archangel Gabriel tells to Prophet Muhammad, peace be upon him, Ikra, read. And the Prophet said, Ma ana biqari. Archangel Gabriel asked the second time, Ikra. He says, Ma ana biqari. Same verbatim what is mentioned in the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12, where it says, the book shall be given to thee who's not learned. And would be told to him, read, pray, read this. And he'll say, I am not learned. Ma'ana bikhari. So this prophecy fits to no one but the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Ya, kita akan melihat langsung ayat Alkitab yang dikutip oleh Dr. Zakir Naik sebagai rujukan dia untuk memperjelas bahwa itu adalah ayat nubuat tentang Nabi Muhammad. Dia mengutip ayat 12 ya, di dalam Yesaya pasal 29 ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Nah, secara tidak langsung dari sini Dr. Zakir Naik mengklaim, bahkan mungkin dia berharap ya, bahwa itu sebetulnya ayat untuk menubuatkan Nabi M. Nah, apakah ini bicara soal nubuat tentang Nabi M? Tentu tidak, teman-teman. Karena ini Tuhan sedang berbicara kepada bangsa Israel, kepada para pemimpin mereka. Ada nabi, ada pelihat juga yang disebutkan di sini. Dan mereka itu berlaku jahat di mata Tuhan, sehingga waktu Tuhan memberikan penglihatannya, dan ketika penglihatannya itu diberikan kepada mereka, mereka nggak bisa baca. Untuk lebih jelasnya, kita baca bagian ayat sebelumnya ya. Ayat 10, sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi telah dipejamkannya, dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya. Jadi Tuhan membuat mereka tidur nyenyak, yaitu para nabi itu, sehingga mereka nggak bisa melihat. Nah, ini berlaku kepada nabi dan juga para pelihat ya. Para pelihat itu adalah kata lain dari nabi. Lalu ayat 11, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu, maksudnya penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Jadi, karena kitab itu termeterai, maka mereka yang tahu membaca, maksudnya para nabi, para pelihat, mereka sebelumnya tahu membaca, tetapi di situ dikatakan juga sebelumnya mata mereka dipejamkan, muka mereka telah ditudunginya, sehingga waktu penglihatan itu diberikan kepada mereka, sebelumnya mereka sekali lagi mereka tahu membaca, waktu penglihatan itu diberikan, baca ini. Nah, maka mereka menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Jadi para nabi yang awalnya mereka bisa membaca, tetapi karena kitab itu termeterai,
maka mereka nggak bisa baca. Ya, itu yang pertama. Jadi sebetulnya ini tidak hanya bicara kepada orang yang tidak tahu membaca, tetapi kepada mereka yang tahu membaca pun, karena kitab itu termeterai, mereka nggak bisa baca. Karena di awal mata mereka dipejamkan dan muka mereka ditudunginya. Ya, lalu masuklah ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca. Nah, sekarang kepada orang yang tidak dapat membaca loh. Tadi apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca, jawabannya sama. Mereka nggak bisa baca karena itu masih termeterai. Lalu kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca, maka mereka berkata begini, baiklah baca ini. Maka ia pun menjawab, aku tidak dapat membaca. Jadi orang yang tahu membaca, waktu kitab diberikan, mereka nggak bisa baca karena itu terselubung, termeterai. Dan kepada mereka juga yang tidak bisa membaca, sama. Waktu dikatakan, baiklah baca ini, maka orang mengatakan, kami atau aku tidak dapat membaca. Maka ayat 13 mengatakan begini, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulut. Jadi bangsa Israel mendekat dengan Allah hanya dengan mulut dan memuliakan aku dengan bibirnya, ternyata hatinya jauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi oleh karena bangsa ini mendekat beribadah kepada Allah, mereka memuliakan dia dengan bibirnya, mereka mendekat dengan mulutnya, dan hatinya ternyata jauh dari Allah. Tuhan mengenal. Jadi ini sama sekali tidak bicara soal Nabi M. Kita nggak kenal itu. Jadi ayat Alkitab yang kita baca ini sungguh luar biasa. Tuhan marah kepada orang Israel, bahkan kepada para nabi, karena mereka berlaku jahat. Mereka memperlihatkan kelihatan mereka sangat rohani, sangat dekat dengan Tuhan, padahal hati mereka jauh dari Tuhan. Jadi sebetulnya itu adalah materi yang sudah basi dari Dr. Zakir Naik. Tapi setiap kali dia ceramah, apalagi datang ke Indonesia, yang dia bahas, ini adalah ayat nubuat tentang Nabi M. Padahal Alkitab sama sekali tidak menubuatkan Nabi M. Itu saja jawaban saya, sekaligus penjelasan yang ada di dalam video ini. Kiranya yang sudah kita dengarkan bersama di dalam video ini, kiranya video ini boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Shalom.